Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan kita yang pertama 2 Korintus pasal 1 ayat 8, dan pembacaan kedua 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Pembacaan pertama 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Pasal 4 ayat 8. Pasal 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Efesus 5 ayat 17. Kita baca saja sekaligus, nanti kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari hal menemukan kehendak Tuhan dalam keputusasaan. Menemukan kehendak Tuhan dalam keputusasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu berturut-turut yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan dari hal menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan hal itu adalah mutlak, karena iman percaya setiap orang itu sangat bersifat pribadi kepada Tuhan. Dan Tuhan menghendaki bahwa setiap pribadi harus menjadi pribadi yang tangguh. Tidak terkecuali siapapun dia. Oleh karena setiap pribadilah yang bersangkutan, yang menjalani hidupnya masing-masing. Dan setiap pribadi akan berhadapan dengan apa yang namanya realitas hidup. Dan seringkali realitas hidup itu berubah menjadi persoalan. Saudara, terlebih kita yang sedang hidup pada akhir zaman ini. Kalau kita tidak menjadi pribadi yang tangguh, begitu mudahnya setiap orang bisa terseret dengan segala hal-hal yang mungkin dianggap remeh, mungkin juga tidak terduga, yang hadir dalam setiap realitas hidup kita. Kemudian, ketidaktangguhan kita menghadapi setiap realitas ini, yang kemudian berubah menjadi persoalan, membuat banyak orang menjadi terpuruk di dalam hidupnya, tidak terkecuali. Nah, saya ingin mengungkapkan beberapa fakta nyata yang pernah terjadi dan sedang terjadi dan masih akan terjadi untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Seorang hamba Tuhan
yang dalam penampilan luar kelihatan secara postur meyakinkan, badan tegap, ganteng, sudah melayani Tuhan, sudah menjadi dosen dalam beberapa sekolah teologi, tetapi sudah 2 kali pernah mengadakan pencobaan bunuh diri. Terus apa yang akan kita komentari? Akankah kita menghakimi? Karena kita tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan sebagai orang percaya. Sekalipun di dalam kekristenan ada kelompok yang menganut bahwa orang bunuh diri masuk surga. Apa sebab? Sebab di dalam kisah salah satu bapak teologi di zaman gereja, ia ditanya oleh seseorang yang lewat tentang bunuh diri, apa masuk surga? Tidak. Dan jawabannya adalah ya. Dan itulah yang membuat sebahagian orang Kristen menganggap demikian, oleh karena salah satu bapak teologi gereja pernah membuat komentar seperti itu. Padahal kita tahu persis apa kata Alkitab. Terus kita mau komentari apa? Apa kita mau komentari sinis, badan, postur, hebat, nyali, atau mental rapuh? Kita mau komentari apa? Apakah kita mau komentari bahwa itu adalah orang yang tidak tahu firman, sedangkan dia dosen teologi? Atau kita akan berkomentar seperti ini. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita dan kita berada dalam keputusasaan, kemudian kita akan berkata, sedangkan pernah terjadi seorang pendeta juga mau bunuh diri. Ini kita tidak tahu kalau yang ketiga kalinya apa masih selamat. Karena 2 kali tidak jadi, hampir mati tapi masih selamat. Nah, kita tidak pernah ditetapkan oleh firman Tuhan atau oleh Tuhan untuk menjadi hakim atas siapapun. Karena kita tahu bahwa setiap pribadi, ketangguhan setiap pribadi berbeda-beda. Rohani setiap orang juga beda-beda, mentalitas setiap orang juga beda-beda. Bahkan juga kadang-kala kita jadi bingung, ada orang yang rohaninya begitu baik dengan segala aktivitasnya, tapi mentalitasnya rapuh. Mungkin kita berkata, syukur tidak sampai mati. Tapi dengarkan peristiwa nyata kedua. Seorang hamba Tuhan senior punya beberapa anak, dan hanya 1 anak gadis. Dan pada satu saat yang tidak diduga-duga, putri ini kemudian bunuh diri dan mati. Bukan tidak berhasil, tapi berhasil bunuh diri dan mati. Kemudian kita mau komentari apa? Apakah kita mau menyalahkan orang tuanya? Bagaimana mendidik anak? Saya yakin tidak ada anak hamba Tuhan atau tidak ada hamba Tuhan yang tidak mendidik anaknya hal-hal rohani. Sekalipun banyak anak-anak pendeta yang tersiksa dengan didikan rohani daripada orang tuanya karena dipaksakan untuk jadi rohani sehingga bukan tumbuh dengan sendirinya, akhirnya hanya kemunafikan. Kita mau komentari apa? Apakah kita juga mengkomentar dengan kalimat penghakiman? Sedangkan peristiwa itu bukan terjadi atas kita. Tentu saja Tuhan tidak mengajar kita untuk menghakimi. Ataukah juga kita memberikan penghiburan kosong kepada orang tua
Ya, sesuai dengan kepercayaan dari salah satu atau pemahaman teologis dari salah satu bapak teologis mengatakan bahwa itu masuk surga. Terus kata-kata penghiburan apa yang akan kita berikan kepada orang tua yang mengalami seperti ini dalam keluarganya? Blank. Seringkali blank, tidak tahu kata-kata apa yang kita mau lakukan, yang kita mau katakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun juga dan siapapun tanpa pandang bulu, setiap pribadi akan dibawa di dalam kehidupannya kepada pengalaman keputusasaan. Jika tidak, sabarlah sedikit, karena itu pasti terjadi. Tidak ada orang di dunia tanpa terkecuali, sekalipun ia seorang hamba Tuhan, pendeta sekalipun, pasti akan dihadapkan dengan pengalaman hidup. Ketika realita itu berubah menjadi persoalan, dan persoalan itu tidak dapat kita selesaikan, dan tidak dapat jalan keluar, karena kemampuan manusia menyelesaikan suatu masalah hanya terbatas pada hukum logika. Analisa logik diikat dengan hukum logika. Saya selalu tanamkan itu dan ulangi supaya kita paham. Sekalipun kita pergunakan secara maksimal, tetap ada batasnya. Sementara setiap pribadi ini berbeda, dia punya kemampuan intelektual maupun IQ-nya ataupun juga kecerdasan intelektualnya di dalam mengadakan analisa logik. Itu sebabnya, saudara, orang-orang itu seringkali terpuruk dan tak berdaya ketika semakin berat yang dialaminya. Saya tidak tahu sepanjang tahun 2015 ini apa yang sudah menekan hidup saudara. Kita sangat bersyukur kepada Alkitab, bahwa Alkitab membuka suatu kebenaran tentang manusia lahiriah, sekaligus membuka kebenaran tentang bagaimana seharusnya manusia lahiriah ini menjadi tangguh melalui manusia rohani yang ada pada dirinya, yaitu imannya, yang ada pada rohnya. Saudara, apa yang kita baca dari apa yang dialami oleh Paulus secara manusia lahiriah, dengan terbuka ia berkata, tanggungan atas kami adalah begitu besar dan berat. Kalau besar ini dari gabus, tidak berat. Seperti tayangan tahun baru yang kita lihat minggu lalu kan? Ya cuma dos-dos, kentara sekali kalau cuma dos yang dipegang. Cuma ditulis itu, beban. Tidak berat. Dan yang mengerikan di sini secara real yang dialami secara lahiriah ditulis di sini. Coba saudara buka. Saya tuntun saudara untuk coba
menelaah dan mendalami keadaan ini. Begitu berat, begitu besar dan begitu berat. Dan ada perkataan sehingga. Besar dan beratnya ini dikatakan sehingga berarti membuat Paulus berkata, kami putus asa. Bukan, perhatikan kalimat yang kita baca tadi. Bukan hanya putus asa oleh karena besar dan beratnya ini beban, tapi kalimat ini berkata seperti ini. Kalimat terakhir kita baca. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi, kalau pakai bahasa umum, semangat hidup itu sudah tidak ada. Pernah beberapa belas tahun yang lalu di kota ini, ada seorang ibu, suatu saat, bukan jemaat, suatu saat mengalami kurang enak badan. Maka ia pun periksa ke dokter. Dan dia tidak pernah menduga untuk mendengar apa yang dokter katakan. Karena ternyata ada tumor, dan tumor itu adalah ganas, dan itu berarti kanker ganas. Dia tidak siap mendengar. Dia tidak siap mendengar diagnosa daripada dokter tersebut yang sudah dibuktikan dengan pemeriksaan lab. Dalam 2 minggu, hanya 2 minggu, kesehatannya langsung drop dan mati. Kenapa? Seperti ini. Nah, bandingkan dengan kisah nyata satu ini. Dan kita akan mengetahui apa penyebab. Seorang hamba Tuhan, seorang ibu yang juga sering menyanyi rohani dan juga mengarang lagu-lagu rohani yang sering kita nyanyikan, mengalami sakit yang sangat parah dan juga kanker. Selain sakit kanker, juga dia mengalami penyakit yang lain lagi. Saya tidak tahu istilah-istilah kedokteran, jadi saya tidak bisa sebutkan itu. Sampai kalau itu dia anfal, tubuhnya yang sudah sangat kurus, kering akibat daripada kemo dan lain sebagainya. Dan rambutnya yang rontok sudah gundul. Karena orang kalau di kemo itu umumnya rontok rambut jadi gundul. Kalau dia anfal, selain daripada kesakitannya luar biasa oleh karena kanker itu, dia lari telanjang keluar di jalan. Cukup lama dia menderita dan cukup lama ia berdoa untuk penyakitnya. Lama sekali. Dan sementara ia menderita, sebagian hamba Tuhan menghakimi pasti orang ini tidak beres sehingga doanya belum dijawab-jawab. Hanya beberapa gelintir teman-temannya yang dekat yang memberi support baik secara moral maupun juga di dalam hal finansial. Tapi ia terus bertahan, ia terus bertahan, ia terus bertahan. Kenapa? Kalau kita pakai bahasa umum, ada semangat hidup. Ada kemauan untuk hidup. Tapi apa yang kita baca yang dialami Paulus dalam keputusasaan?
Sehingga kami putus asa juga untuk akan hidup kami. Tidak ada gairah hidup lagi. Dan ini memang bisa terjadi pada siapa saja tanpa pilih siapapun, tanpa pandang siapapun dia. Rasa bukan cuma tidak ada harapan hidup, sebenarnya ia masih hidup, ia belum mati. Tapi sudah tidak suka hidup. Oleh karena keputusasaan akan hidup kami juga. Kalau seseorang masih punya gairah untuk mau hidup, masih punya kemauan untuk hidup, itu beban yang seberat apapun, dia akan pikul. Dia akan hadapi. Sekarang pertanyaannya, pernahkah saudara menghadapi suatu masalah, rasanya mau mati saja? Setiap orang akan diperhadapkan satu saat di dalam hidupnya dengan peristiwa itu. Tidak pandang siapapun. Itu sebabnya kita perlu tangguh, karena kondisi yang seperti itu kita tidak duga-duga kapan itu terjadi. Dan kalau kita tidak memahami kehendak Tuhan, tidak menemukan kehendak Tuhan di dalam keputusasaan, maka secara manusia lahiriah, kalimatnya seperti Paulus menyatakan itu, secara manusia lahiriah. Karena kita bingung. Di satu saat dia mengatakan dia putus asa. Di bahagian yang lain dia katakan kami habis akal tapi tidak putus asa. Nah, inilah keberadaan manusia lahiriah. Inilah batas-batas kemampuan kita. Inilah batas kemampuan, pikiran, tenaga, kemauan, kehendak, dan lain sebagainya. Dan kita mau apakan? Ada banyak hal yang seringkali dilakukan oleh seseorang yang mengalami seperti ini. Paling tidak dia curhat kepada si A, si B, atau si C. Tetapi namanya juga manusia, ia juga punya pergumulan masing-masing. Paling hanya sikap simpati, tapi tidak ada jalan keluar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Efesus pasal 5 tadi ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya di saat-saat pengalaman putus asa itu sedang kita alami dalam kehidupan kita, kita masih bisa menemukan kehendak Tuhan di situ. Tetapi mengapa itu biasa lenyap dan kita tidak dapatkan apa-apa? Nanti kita akan ikuti sebentar penjelasan berikutnya. Perbedaan yang sangat menyolok dalam kondisi keberadaan Paulus sebagai manusia lahiriah dan manusia rohani itu sangat berbeda. Coba kita buka di dalam pasal 4 ayat 8. Pasal 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ulang-ulang, temukan dulu semua. Baru kita baca sama-sama. 2, 3.
Bisa saudara tangkap dan gambarkan, bayangkan apa yang dialami oleh Paulus? Saya ulangi kalimat awalnya. Dalam segala hal kami ditindas, ditekan. Suatu tekanan-tekanan hidup, beban yang berat pasti akan menekan. Kemudian menjadi depresi orang yang tertekan itu. Kemudian kita akan berkata, masa bisa Paulus bisa depresi? Tapi ayat ini menulis. Saudara tahu, depresi yang dialami oleh Paulus sampai habis akal. Ini ayat menulis, kami habis akal. Dalam segala hal kami ditekan. Seluruh aspek hidupnya, dalam segala hal, dalam setiap realita hidup yang dia alami, sudah menjadi persoalan, kemudian itu menekan hidupnya. Makanya habis akal. Tapi kali ini dia berkata lain. Kalau yang tadi dia katakan, beban ini begitu besar dan berat, sehingga kami putus asa akan hidup kami juga. Sekarang dia berkata lain. Dalam segala hal kami ditekan sampai habis akal. Terjepit. Tidak terjepit. Padahal ditekan. Putus asa, habis akal. Habis akal, tapi tidak putus asa. Ini yang perlu kita alami dalam hidup kita. Secara manusia ditekan dengan beban, tak berdaya dan putus asa. Tetapi ketika kita menemukan kehendak Tuhan di dalam keputusasaan, itu akan berubah. Berubah. Secara manusia kita putus asa. Cara manusia lahiriah. Tidak mungkinlah ini bisa berubah. Tidak mungkin ini bisa jadi lebih baik. Semua menyatakan kondisi-kondisi yang ada, realita-realita yang ada, ini mustahil. Nah, biasanya di kalangan kita, itu selalu digiring kepada pertolongan Tuhan dalam bentuk mujizat. Saya tidak anti mujizat. Mujizat tetap masih berlaku. Tetapi ada kalanya Tuhan membawa kita ke dalam pergumulan yang berkepanjangan, tidak tahu kapan berakhir. Dan sekarang yang dialami Paulus lain. Tekanan-tekanan itu tidak lagi membuat dia terjepit atau tidak lagi membuat dia depresi. Karena ada satu kekuatan yang luar biasa. Kalau tadinya menekan dan dia depresi dan putus asa, sekarang tidak. Dan apa yang dialami? Dikatakan, kalau tadi dia habis akal dan putus asa, sekarang dikatakan kami tidak putus asa. Nah, ini yang perlu. Bagaimana ini bisa jadi seperti ini kalau kita menemukan kehendak Tuhan di dalam keputusasaan. Tapi seringkali kesempatan yang seperti ini, dalam situasi kondisi seperti ini,
Orang sudah tidak mau pusing lagi dengan menemukan kehendak Tuhan. Ia tidak pusing dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia hanya menginginkan segera cepatlah Tuhan tolong. Kalau perlu Tuhan diklaim dengan segala janji-janjinya. Nah, mari kita mau belajar. Apakah Yesus juga mengalami hal yang sama secara manusia lahiriah dan bagaimana ia menyelesaikannya? Buka Markus 14. Markus 14. Ayat 32. Apa perikopnya? Di taman Getsemani. Kaum laki-laki dulu. Kita kaum laki-laki dulu. Cermati dengan baik dan berkat yang sangat besar. Ada banyak hal yang kita boleh temukan dari ayat-ayat yang akan kita baca ini. Kaum laki-laki, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Puji Tuhan, sampai sini dulu ya. Sebentar, sabar yang kaum perempuan. Tindakan-tindakan orang rohani seringkali melakukan hal yang sama seperti ini. Larinya ke doa. Tidak salah. Karena memang itulah jalan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk dapat curhat kepadanya dan sekaligus meminta sesuatu kepadanya. Kita buka Filipi dulu sebelum lanjut. Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Untuk ayat ini kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Tuhan bukan hanya berfirman jangan khawatir, enak aja. Tapi dia memberikan petunjuk dan jalan keluar bagaimana yang kita khawatirkan itu diselesaikan. Melalui manusia rohani, melalui iman kita, melalui diri kita sebagai orang percaya, yaitu dengan jalan menyampaikan dan menyatakan kepada Allah segala keinginan kita melalui doa. Baik, sampai situ ya. Simpan baik-baik hal itu. Berarti sudah ada jalan. Nah, tadi kita baca Yesus akan pergi berdoa. Dan kita temukan di situ, apa yang kita temukan adalah bahwa duduklah di sini sementara aku berdoa. Kaum perempuan ayat 33. Sudah dapat? Kasih tanda Markus itu karena ada beberapa ayat yang masih akan kita baca. Baca 2, 3. Bisakah saudara percaya Alkitab? Saudara mengaminkan Alkitab adalah firman Tuhan? Bisakah saudara percaya Alkitab menulis Yesus sangat takut dan gentar? Sedangkan kita di sekolah minggu punya nyanyian. Dari sekolah minggu kita sudah diajar. Aku pahlawan kecil. Ingat Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Terus banyak di sana. Tidak ada. Tapi Alkitab menulis Yesus takut. Bukan cuma takut. Ia sangat takut. Dan gentar. Apa bedanya takut dengan gentar? Mana yang bagus? Takut dan gentar.
Kalau cuma takut itu hal-hal biasa umum. Tapi sudah kalau gentar, berarti apa yang akan dihadapi itu tidak berani. Inilah kejujuran Alkitab. Alkitab membicarakan, mengungkapkan kemanusiaan Yesus secara manusia lahiriah. Ia bukan cuma takut, sangat takut dan gentar. Dan dalam kondisi seperti itu, lumrah seperti yang biasa terjadi. Ia mengajak siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Kalau saudara tidak berani jalan sendiri, saudara biasa ajak orang? Ya, biasa ya? Ajak siapa? Pak itu sama ngerok. Pak, bangun dulu. Apa? Pak teman akan dulu mau pergi kamar mandi. Padahal kamar mandi di dalam kamar. So rumah modern kan? Kamar mandi so dalam kamar. Masih juga minta pataman. Kenapa? Takut. Jadi, secara bagus sekali nih Alkitab ya. Dia tulis jujur. Jadi ini hal yang lumrah. Cari teman. Kemudian, ia curhat. Sini ya, ayat 34, laki-laki ya. Oke, kita baca. 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudara, ini kalau saya bahasakan dalam bahasa hari-hari, Bataman akan kasihan kita. Nah, ini. Dia ajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan dia curhat. Sama seperti yang saya jelaskan di gambar itu. Ketika ada beban-beban berat yang kita alami. Bagaimanapun juga secara manusia biasa kita akan sampaikan kepada si A, si B, si C. Bahkan mungkin juga itu jadi sharing di Komsel. Sekalipun kita tahu orang itu tidak mungkin juga bisa menolong kita. Nah, cuma seringkali orang tidak mengerti. Nah, saya mau memberikan sedikit saudara tuntunan. Menjadi seorang konselor itu harus menjadi pendengar yang baik. Dan saudara kita juga perlu mengerti, tidak semua orang yang curhat kepada kita itu mau jawaban. Seringkali ada orang curhat hanya mau kita tahu. Oke? Nah, kebenaran ini coba kembali kepada 2 Korintus 1 ayat 4. 2 Korintus 1 ayat 4. Perhatikan kalimat pertama. Tadi. 2 Korintus 1 ayat 4. Sudah? Sudah dapat? Oke, cari dulu. Cari dulu. 2, 3. Sorry. Ayat 8. Adik saya 4 ayat 8. Ayat 1 ayat 8. 2 Korintus 1 ayat 8. Makanya kok bunyinya lain. Ya, ayat 8. Sorry, maaf. 2, 3. Iya, beban. Apa maunya Paulus ini? Maunya Paulus ada di kalimat awal dari ayat ini.
Sebab itu saudara-saudara, kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Kenapa dia harus sampaikan Korintus? So pernah belajar kan banyak tentang Korintus yang tidak mau tahu. Tidak mau tahu dalam banyak hal. Dan Paulus berkata, kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu. Jadi Paulus cuma menyampaikan ini, tidak mengharapkan mereka bisa melakukan sesuatu karena ini Korintus ini parah. Ya, tapi kami mau supaya kamu tahu. Jadi kita sebagai konselor juga perlu juga memahami orang-orang yang curhat sama kita. Kadang-kala mereka tidak butuh jawaban. Mereka hanya mau curhat supaya kita tahu. Tapi kadang-kala kita komentar, makanya mesti kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus yang mana? Mereka cuma mau kita tahu. Dia juga tidak minta kita bela, cuma mau kamu tahu. Jadi memang saudara, seringkali kita konselor ini jadi tampak keranjang sampah. Tahu keranjang sampah? Pokoknya masalah-masalah dia curhat, habis dia buang, dia pergi. Bayangkan itu. Tapi ya memang begitu. Jadi kita juga harus berhati-hati menjawab. Jangan cuma asal jawab, kemudian banyak sekali penghakiman dan lain sebagainya. Nah, jadi Yesus datang kepada membawa 3 orang ini untuk berteman. Tetapi apa yang terjadi? Hatiku sangat sedih, kata Yesus, seperti mau mati rasanya. Saudara tahu mau mati rasanya? Seperti itu yang ayat yang kita baca tadi. Kami sudah putus asa dengan hidup kami juga. Bisakah kita percaya kepada Alkitab, bahwa Alkitab menulis bahwa Yesus dalam curhatnya, dia mengatakan seperti ini? Bagaimana bisa seorang pemimpin berkata, aduh, barat ini, rasanya kita semua mati. Biasanya kan kita menghakimi orang-orang seperti ini. Tidak bagus itu kali kata-kata. Kayak tidak iman saja. Tapi ini Yesus. Tapi jangan juga kita katakan, sedang Yesus berkata begitu, apalagi kita. Ini jadi senjata. Tidak bisa. Ini menunjukkan keberadaan secara manusia lahiriah. Tuhan tahu batas-batas kita. 35. Kaum perempuan siap. 2, 3. Iya, tadi kan kita sudah baca. Jadi sudah tepat yang dilakukan berdoa. Umumnya kita juga yang sudah mengerti firman Tuhan. Dari apa yang sudah kita baca di Filipi, kita berdoa. Kita berdoa. Tetapi apa yang didoakan? Apa isi doa itu? Maka Yesus pun berdoa. 36, kaum laki, katanya. Sama-sama. Mana? Sudah hilang. Sudah hilang ayat 36. Jangan dulu lihat Facebook. Lihat ayat dulu. Ya, 2, 3. Katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, ini bukan doa Bapa kami. Ini doa pergumulan yang sengit dalam situasi kondisi sangat ketakutan dan gentar. Sekarang saya mau tanya, siapa-siapa, pasti kita semua pernah curhat kepada Tuhan dengan segala pergumulan kita. Yang saya ingin tanya,
sederhana. Ketika saudara ada beban pergumulan yang begitu sengit di dalam doa, apakah saudara pakai doa Bapa kami? Bapa kami dalam sorga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam kerajaan sorga. Berilah makanan kami pada hari ini secukupnya. Apakah saudara berdoa itu? Nah, terus saya mau bertanya, apakah doa saudara selancar doa Bapa kami? Bagaimana doa dalam pergumulan? Apakah kalimat-kalimat doa saudara bagaikan syair-syair puisi yang tersusun dengan kalimat-kalimat yang indah? Engkaulah kota benteng kami, tempat perlindungan kami. Nah, orang yang berdoa di dalam pergumulan yang sengit, dengan beban dan tekanan yang begitu berat, itu kalimat yang tak putus-putus. Itu kalimat yang juga keluar dengan susah payah. Dan ketika dia keluar juga disertai dengan luapan tekanan-tekanan, letupan-letupan emosional yang keluar sesuai dengan tekanan-tekanan yang menekan kita. Dalam situasi kondisi yang sangat takut dan gentar, dengan disertai dengan hatiku amat sedih, rasanya mau mati. Ini kalimat doa yang ada di sini bukan kalimat yang seperti kita baca tadi. Ya Abah, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambil cawan ini daripadaku, apalagi dinyanyikan dengan bermasmur. Tetapi janganlah apa yang... Bukan, ini bukan masmur dari WL. Atau masmur dari singers, bukan. Ini pergumulan, saudara. Dan saudara tahu, doa ini, kita boleh menemukan bagaimana manusia lahiriah itu ada di sana, dan di mana tempatnya manusia rohani iman yang bekerja di dalam diri anak Allah ini. Tidak beda dengan kita. Hanya sayangnya sebahagian besar seluruh waktu dan seluruh isi kalimat doa itu hanyalah pelampiasan letupan emosional oleh karena tekanan-tekanan dan kemudian kita luapkan di situ. Saudara tahu tidak beda. Diawali dengan perkataan, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Cuma saya dorang 3 ada tidur. Kalau dorang 3 tidak tidur, tentu sayup-sayup di sana menyaut, amin. Siapa 3 orang ini? Tidak berguna di bawah. Coba kalau orang tidak tidur, tentu menyaut orang amin. Tapi ini amin pun tidak ada. Seringkali kita juga mengalami seperti ini, berusaha membangkitkan iman kita tanpa kita mendalami. Banyak orang coba menghiburkan imannya. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Di sana mengatakan amin. Saudara percaya? Iya. Tambah lagi. Yang yes 3 kali, tidak bisa 4 kali. Ini biasa kita lakukan doa yang sama seperti ini. Saudara tahu doa apa ini? Doa orang yang ketakutan. Kalau kita sudah menghadapi masalah yang sangat serius, yang sudah tidak bisa lagi kita cuma tahu bahwa ini so tidak bisa, tapi Tuhan tidak mustahil. Tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Ya memang. Tuhan bilang, ya memang. Siapa bilang mustahil? Nah. Ini. Kemudian dilanjutkan. Ambillah cawan ini daripadaku. Artinya, ini kalimat apa? Inilah wujud nyata daripada satu ketakutan yang sangat dan gentar dan sedih dari seorang manusia lahiriah. Ambillah cawan ini.
daripadaku. Siapa yang mau mengalami penderitaan yang begitu berat? Untuk luput daripada tekanan-tekanan hidup, seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Coba menghibur iman kita dengan pengetahuan yang dangkal daripada firman. Hanya kita tahu tidak ada yang mustahil. Kita coba menghibur iman kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian coba kita tingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi dengan mensuhesti iman kita. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak mustahil, bagiku juga tidak mustahil. Amin, amin, amin. Kita harus memahami bahwa ketika tekanan-tekanan hidup itu seperti ini, yang Tuhan kehendaki kita mau temukan apa kehendaknya. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada doa, ambillah cawan ini? Sederhana, itulah kehendak manusia lahiriah. Kenapa kita semua, sekalipun sudah mengambil langkah rohani berdoa untuk problem kita, mengapa kita mau Tuhan cepat-cepat angkat? Itulah kehendak manusia lahiriah. Siapa yang mau lama-lama? Sayang sekali. Sekarang saya saksikan. Sering orang, teman-teman bertanya seperti ini di kalangan percakapan hamba-hamba Tuhan. Apa pengalaman yang paling mengesan, menggembalakan sekian lama di Palu? Tahun depan masuk pelayanan ke 42 tahun. Jadi saya jawab seperti ini. Karena mungkin mereka lihat sekarang, Palu gini, GPPS Palu gini-gini. Nah, kemudian saya jawab. Pengalaman yang paling mengesan, menggembalakan di gereja ini adalah ketika menghadapi pergumulan yang begitu sengit. Dan saya mengambil langkah rohani dengan berdoa semalam suntuk selama 3 bulan berturut-turut. Itu lantai yang ada di sebelah yang paling pojok di sana itu yang menjadi saksi bisu. Ini di sini, di sebelah kursi ini. Saudara tahu, 3 bulan saya tidak tidur setiap malam. Saya akan keluar, waktu itu saya belum berkeluarga, masih bujang. Saya keluar setiap malam dan berdoa sampai subuh di situ. 3 bulan jadi kurus kering. Untuk suatu permintaan. Dan tidak dijawab. Saudara percaya Tuhan mendengar doa? Kenapa setelah saya berkata seperti ini senyum? Saudara percaya Tuhan adalah mendengar doa? Tuhan mendengar. Dia jawab atau tidak? Saya kan tanya, apa Tuhan mendengar? Tuhan dengar. Apa Tuhan jawab? Apa saudara tidak akan kecewa? Sedangkan ada ayat yang berkata, yang sejenis ini tidak bisa keluar kecuali doa dan puasa. Saudara tahu doa semalam suntuk 1 malam saja. Coba makanya kenapa selalu kalau doa semalam suntuk cuma bisa dihitung. Karena memang tengah malam itu waktu untuk tidur. Jadi tidak heran kalau doa semalam suntuk. Tadi buki doang, tadi sini tosota sandar di dinding. Tidak lama haleluya. Itu pergumulan berat. Doa di Getsemani juga ini malam, saudara. Ini pergumulan yang berat. Dan memang, ya ini juga mungkin perlu kita ya. Ini saya juga heran. Setiap kali orang berdoa,
selalu mesti bersandar di dinding. Dan yang aneh juga, anak-anak muda juga ikut bersandar di dinding. Saudara tahu, tahun 91 saya ke Korea Selatan, menghadiri, melihat dan juga bersama dengan rombongan hamba-hamba Tuhan sekian banyak dari Indonesia. Begitu kami pergi di Bukit Doa, orang langsung begini, mau cari orang Indonesia, semua yang bersandar di dinding itu orang Indonesia. Saudara bayangkan itu. Ya. Kalau di sana mereka berdoa, tidak ada pakai sandar-sandar. Terus, kebiasaan orang Korea kalau berdoa itu goyang dia. Begini terus dia. Saya tidak tahu kenapa begini, apakah memang budayanya dari dulu memang berdoa begini. Tidak ada orang Korea yang berdoa diam-diam, tidak ada. Dia mesti, kalau dia mesti begini terus. Nanti saudara cari di YouTube, dia pasti begini. Begini terus tidak berhenti, nanti amin baru berhenti. Saya pikir mungkin juga ada bagusnya ya, jadi tidak tertidur. Kalau kita tidak, baru kasih lurus lagi kaki dua-dua. Kompe duduk lagi, kompe besar lagi tuh badan. Minta ampun. Tapi itulah ya. Nah, jadi ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi yang terbaik itu bukan cuma bahwa kita punya kehendak. Dari sini kita sudah menemukan kenapa selalu saya tuntun saudara, apabila ada pergumulan, bawa kita punya diri. Bukan cuma bawa itu persoalan. Karena kalau kita cuma bawa itu persoalan, yang kita tumpahkan di hadapan diri Tuhan, semua letupan-letupan unsur jiwani itu yang keluar. Walaupun mungkin kalimatnya kalimat rohani. Dan syukur puji Tuhan, Alkitab menulis secara gamblang apa yang dialami Yesus secara manusia lahiriah pada saat itu. Tetapi kemudian ia menemukan kehendak Bapa di sorga. Dan dia tahu secara manusia lahiriah pengeluhan-pengeluhan seperti itu dan terhindar daripada penderitaan yang begitu berat. Itu adalah lumrah secara manusia lahiriah. Itu terjadi secara alamiah kalau kita ikuti akan hal ini. Tetapi kemudian ia menemukan kehendak Bapa, bahwa kehendak Bapa memang dia harus minum itu cawan. Makanya kalimat berikutnya, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Apa yang saudara alami sepanjang tahun ini? Ada yang mengecewakan? Jangan hanya bawa kekecewaan itu kepada Tuhan. Tetapi belajarlah untuk menemukan apa kehendak Tuhan di balik kekecewaan dan keputusasaan yang saudara alami. Kenapa Tuhan melakukan itu? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya saudara dan saya menemukan kehendaknya. Kalau mau ikuti kehendak kita, selama habis dia, kita kembali pada pembacaan kita. 37 kaum perempuan, ayat ganjil. 2, sudah dapat? Cari dulu. 2, 3. Mari kita renungkan saudara. Siapa yang saudara mau andalkan untuk mengerti saudara? Siapa yang saudara mau tuntut untuk memahami saudara punya pergumulan? Orang yang paling terdekat pun tidak. Apakah dia suami sekalipun, istri sekalipun, orang tua sekalipun, anak-anak sekalipun.
Karena mereka juga manusia biasa yang juga punya persoalan. Maka kitalah yang harus tangguh. Kitalah yang harus menemukan kehendak Tuhan di tengah keputusasaan. Ada nasihat untuk anak-anak muda. Saya tidak tahu apakah saudara pernah membaca bukunya Bung Karno, Penyambung Lidah. Di situ dikisahkan Bung Karno pada saat masih muda. Dia naksir nona Belanda. Dan dia sangat suka. Dan Bung Karno pribadinya adalah pribadi yang tidak boleh dihina. Seorang yang tegar, seorang yang bisa mandiri dan lain sebagainya, kepribadian yang kuat. Tapi bagaimana bisa, kalau dulu pakai istilah pribumi ya, dulu. Bagaimana bisa seorang pribumi ini mau naksir nona Belanda? Sedangkan kita tahu kita dijajah pada saat itu. Oh, saudara tahulah kalau cinta remaja kan, rasanya mau mati. Ditolak mentah-mentah dan sakit hati. Karena dia merasa sangat terhina. Jadi rupanya juga menaksir itu, rupanya kata orang-orang ada kalimat yang kurang bagus, tapi mungkin bisa jadi hikmah. Bakaca. Kira-kira begitu. Hah? Tetapi sulit juga kalau orang so suka. Biar kita orang so bakaca. Tetap juga tidak pusing. Dalam kondisi seperti ini yang memang tidak mungkin dapat terlaksana. Rasanya nasi dimakan rasa sekam, air diminum rasa duri. Luar biasa. Setelah waktu telah berlalu dan sekian lamanya, satu saat dia ada di kota Bandung. Di pasar. Dan ada yang panggil, Bung Karno. Dia tengok. Ada mevrouw Belanda. Sudah tahu mevrouw ya? Tidak tahu bahasa Belanda mungkin sudah. Dia lihat, siapa ini? So bukan nona Belanda, tapi ini mevrouw. Nyonya maksudnya, mevrouw. Nah, tidak ada seorang perempuan Belanda. Tidak ada potongan. So tidak tahu bagaimana model. Rupanya so itu nona dulu yang dia gila-gila akan sampai rasa mau mati. Dan kemudian dia kata, syukur kita tidak jadi dan dia. Jadi anak-anak muda, kalau kita di sini pasti lebih mengerti pepatah SD yang berkata, dunia tidak selebar daun kelor karena kita ada di kota kelor. Sehingga kita, orang lain tidak ngerti apa itu daun kelor. Belum pernah lihat. Cuma tahu itu pepatah. Dulu itu pepatah SD juga saya tidak pernah lihat daun kelor. Cuma tahu makan kelornya. Daunnya belum pernah saya lihat. Nanti sampai di sini, kecil. Dunia tidak selebar daun kelor, tapi rasa mau mati karena cuman ini. Jadi berusahalah mengerti kehendak Tuhan di saat putus asa. Yesus pada akhirnya harus berkata, bukan kehendakku yang jadi. Pada akhirnya dia harus berkata seperti itu setelah dia memahami dan menemukan kehendak Bapa adalah dia sudah ditentukan untuk harus mengalami hal itu. Tapi apa yang Alkitab tulis? Ia datang kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, Simon, tasono kangana,
Sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? 1 jam saja tidak bisa, apalagi seumur hidup. Orang kalau menikah ada janji kesetiaan. Bersediakah engkau menerima si ini, waktu sakit, waktu bersedia? Kecuali maut yang memisahkan? Iyo. 1 jam saja tidak bisa. Coba saudara curhat sama suami 1 jam di telinganya. Kalau dia tidak anggap saudara dia rusak. Apalagi kalau so capek sekali. Kemudian saudara menyanyi terus di telinga di sini. Atau coba seorang suami menyanyi sama istrinya 1 jam di telinga. Ngoceh. Begini. Kita lihat lagi, ada lagi tas baru itu di lamari. Kapan nggak pikir di mall lagi? Kenapa? Karena 1 jam. Nah. Dia tandang ke sana, suruh pindah kamar. Jadi inilah manusia, saudara mau harap siapa? Harap siapa? Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus lebih lanjut, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang aneh adalah 39. Sama-sama. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Doa apa? Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Ambillah cawan. Kok sampai ulang-ulang? Nah, inilah kejujuran Alkitab. Seringkali kita sudah ketemu kehendak Tuhan, tapi masih mau lagi paksakan kehendak diri sendiri. Saudara, jangan kita menjadi kecewa ketika kehendak kita Tuhan tidak kabulkan. Dari ayat yang kita baca ini saya harus hati-hati untuk mengucapkan. Tapi mungkin lebih mudah saya jadikan pertanyaan. Dari ayat yang kita baca peristiwa Getsemani ini, apakah doa Yesus dijawab oleh Bapa di sorga? Kita tanya di sana mungkin lebih pintar. Bagaimana saudara-saudara? Pertanyaan kan saudara dengar. Dari ayat yang saudara baca ini, apakah saudara menemukan doa Yesus dijawab oleh Bapa di sorga? Sama Job. Di sana tidak bisa jawab, di sini tidak bisa jawab. Apa yang Yesus minta? Ambillah cawan ini. Apa Bapak kabulkan? Berarti Bapak di sorga menjawab doanya tidak? Perhatikan kalimat ini. Tapi jangan salah paham, jangan salah tangkap ya. Saya harus hati-hati berkalimat. Sedangkan doa Yesus tidak dijawab. Apalagi kita. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Itu kan yang kita temukan. Tapi jangan potong-potong ini kalimat. Ini sudah dijelaskan sekian punya lama baru saya ucapkan ini kalimat. Nanti saudara baru keluar basirin di Ekomsel, mati dia. Jalan doa Yesus tidak dijawab, apalagi kita. Rame di Komsel. Jadi yang terbaik adalah belajar menemukan kehendak Tuhan di dalam keputusasaan. Karena itu yang terbaik. Dan kalau sudah temukan, lakukan.
Dan itulah juga yang Yesus sudah lakukan. Karena doa ambillah cawan ini. Sekarang diganti. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadi jangan salah berdoa. Jangan, saya ulangi lagi, jangan hanya bawa persoalan. Bawa diri kita yang punya persoalan. Tuhan tidak berurusan dengan persoalan. Tuhan berurusan dengan orang yang punya persoalan. Diri kita yang kita bawa. Sebab kalau tidak, kalau hanya persoalan kita yang kita bawa, maka kita akan paksakan kehendak. Karena jujur, ketika kita berdoa untuk sesuatu kehendak, ini di dalam ini so atur. Tentu kalau Tuhan jawabnya dia kasih begini nanti, dia kasih begini nanti dia belok cerita dia kasih begini lagi. Kalau Tuhan jawab, betul tidak? Begitu Tuhan jawab lain, dia tidak kasih begini, tapi dia kasih begitu. Habis. Kecewa. Yang terakhir. Buka. Dua Korintus 4 ayat 7. Kalau tadi ayat 8, sekarang ayat 7. Dan kita akan menemukan kenapa Tuhan izinkan kita masuk dalam pengalaman keputusasaan. Ayat 7. Sama-sama, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini. Kenapa Tuhan izinkan? Karena hanya orang-orang yang sudah pernah dibawa masuk ke dalam pengalaman putus asa, barulah dia dapat melakukan pengakuan secara mutlak. Mengakui dirinya yang sangat terbatas. Hanya sampai di situ. Tapi kemampuan Allah yang tidak terbatas. Tuhan hanya mau membawa kita mengakui dia di segala jalan kita. Jadi jangan kita bodoh. Kata Efesus. Terlalu lama dan berlama-lama di dalam keputusasaan dengan memaksakan kehendak diri sendiri tanpa mau menerima kehendak Tuhan. Tetapi mari, ketika kita menemukan kehendaknya, kita lakukan. Dan Tuhan akan, kita boleh melihat bagaimana kekuatan yang dahsyat yang ada di dalam diri kita itu bekerja. Disitulah kita menemukan, bukan dengan kuat dan gagah kita. Bukan dengan kemampuan kita. Kalau secara kemampuan kita, Yesus juga mengalami ketidakmampuan itu. Yesus juga pernah mengalami apa yang namanya takut dan sangat takut dan gentar. Mungkin sebagian kita malah mungkin belum mengalami itu. Jadi jangan mengandalkan diri sendiri. Tetapi belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Buatlah dirimu setegar-tegarnya di hadapan iblis. Dan buatlah dirimu setidak berdayanya di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat kuasa Allah yang bekerja. Dia yang berperang ganti kita. Kita tidak akan mengandalkan diri sendiri. Mari kita bangkit berdiri.